Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Serlita Kristi Utami. Di video minggu lalu, kita telah membahas tentang peran dialog dan konsensus dalam menyelesaikan konflik horizontal di Indonesia. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang peran penyeimbangan kekuasaan dalam mengatasi konflik horizontal di Indonesia. Untuk mempelajari lebih dalam, mari kita simak penjelasan berikut ini. Penyeimbangan kekuasaan di Indonesia memegang peranan penting dalam mengatasi konflik horizontal yang seringkali muncul akibat perbedaan identitas sosial seperti etnis, agama, dan budaya. Keberagaman yang ada di Indonesia, meskipun menjadi salah satu kekuatan utama bangsa, juga dapat menjadi sumber ketegangan ketika satu kelompok merasa terpinggirkan atau tidak mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya dan kekuasaan. Dalam konteks ini, penyeimbangan kekuasaan berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial dan stabilitas, mengurangi potensi konflik, serta membangun harmoni dalam masyarakat. Konflik horizontal seringkali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap distribusi sumber daya yang tidak merata. Ketidakadilan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi sering menjadi faktor utama dalam timbulnya ketegangan. Misalnya, dalam banyak kasus, kelompok-kelompok tertentu merasa terabaikan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang menjamin bahwa semua kelompok, baik mayoritas maupun minoritas, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Dapat dilakukan melalui program afirmatif yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi kelompok terpinggirkan dalam berbagai bidang, termasuk politik dan ekonomi. Dengan memastikan bahwa semua suara didengar, kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat. Selain distribusi sumber daya, partisipasi politik masyarakat menjadi kunci dalam penyeimbangan kekuasaan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Dialog antar kelompok juga harus difasilitasi untuk menciptakan ruang komunikasi yang terbuka. Dalam banyak situasi, dialog yang melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan perwakilan dari berbagai kelompok dapat membantu meredakan ketegangan. Misalnya, pengalaman di daerah yang pernah mengalami konflik menunjukkan bahwa komunikasi yang lebih baik dapat mengurangi prasangka dan meningkatkan kerjasama. Forum-forum yang mengumpulkan berbagai elemen masyarakat dapat berfungsi sebagai tempat untuk mendiskusikan perbedaan dan mencari solusi bersama sehingga memperkuat solidaritas antar kelompok. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam penyeimbangan kekuasaan. Dengan mengedukasi generasi muda tentang nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan pentingnya keberagaman, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih inklusif. Kurikulum yang menekankan pemahaman antar budaya dan dialog antar agama sangat penting dalam membangun kesadaran tentang pentingnya keberagaman. Pendidikan yang baik tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter individu yang peka terhadap isu-isu sosial. Misalnya, program-program pendidikan yang mempromosikan kesadaran budaya dan sejarah kelompok-kelompok yang berbeda dapat membantu menciptakan rasa saling menghargai. Sistem hukum yang adil dan transparan menjadi aspek kunci dalam menciptakan penyeimbangan kekuasaan. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak memihak akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika individu merasa bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh hukum, mereka akan lebih cenderung untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum daripada dengan cara kekerasan. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem peradilan harus mempertimbangkan isu-isu keberagaman untuk memastikan bahwa semua kelompok diperlakukan secara adil. Secara keseluruhan, penyeimbangan kekuasaan sangat penting dalam mengatasi konflik horizontal di Indonesia. Melalui kebijakan yang inklusif, pendidikan multikultural, dialog yang konstruktif, dan penegakan hukum yang adil, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.
Penyeimbangan kekuasaan adalah proses berkelanjutan yang memerlukan keterlibatan aktif dari semua elemen masyarakat. Komitmen dari pemerintah, masyarakat, dan individu sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan ini. Keberhasilan penyeimbangan kekuasaan akan memberikan fondasi yang kokoh untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman, sehingga keragaman dapat menjadi kekuatan yang memperkuat kesatuan bangsa. Hal ini akan menciptakan lingkungan sosial yang sehat, yang tidak hanya menanggulangi potensi konflik, tetapi juga memfasilitasi kerjasama dan pembangunan berkelanjutan. Sekian dulu penjelasan pada minggu ini, dan jangan lupa untuk menonton pembahasan minggu depan. Terima kasih.